Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control atau disebut dengan HIRAC pada proses produksi kerajinan kaca tiup. Kami beranggotakan, ada saya sendiri Gisela Vindiani, ada rekan saya Rizky Ramdhani, ada juga Syamta Yuda, dan juga ada Mas Wahyu Aji. Selanjutnya sebelum pembahasan, dimulai, kami tuh memberikan alur presentasi kami, yang di mana presentasi dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, ada deskripsi industrinya sendiri, proses kerja, identifikasi bahaya, menggunakan metode HIRAC, ada rekomendasi pengendalian resiko, hingga kesimpulan. Lalu di latar belakangi, pertama, industri kaca tiup ini kan merupakan industri yang memanfaatkan kaca cair bersuhu sangat tinggi, yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Seluruh proses produksinya masih dilakukan secara manual, sehingga pekerja berinteraksi langsung dengan kaca cair. Nah, berdasarkan hasil observasi video, terdapat beberapa potensi bahaya seperti paparan panas, percikan kaca cair, debu kaca, serta postur kerja yang kurang ergonomis. Oleh karena itu, dilakukan analisis menggunakan metode HIRAR agar resiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Lalu di penelitian ini memiliki 3 tujuan. Pertama, mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahapan produksi. Kedua, menilai tingkat resiko menggunakan metode HIRAR. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengendalian berdasarkan HIRAR of control. Nah, di objek penelitian kami ini, adalah kayak bengkel glass blowing gitu yang berada di, Desa Belga, Gianyar, Bali. Nah, industri ini tuh memproduksi sekitar ratusan produk setiap hari seperti gelas, vas, akuarium, akuarium mini, dan hiasan kaca. Nah, produk tersebut tuh dipasarkan, nggak cuma di Indonesia, tapi juga sampai diekspor ke mancanegara gitu. Ada Jerman, Dubai, dan Singapura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu proses selanjutnya itu proses kerajinan kaca tiup. Yang pertama itu stepnya itu persiapan bahan baku dengan menyortir dan menyiapkan pecahan kaca sebagai bahan baku. Kaca di sini kita menggunakan kaca bekas. Lalu step kedua yaitu peleburan kaca, yaitu melebur pecahan kaca dalam tungku menjadi kaca cair. Lalu yang step ketiga pengambilan kaca cair. Pengambilan kaca cair menggunakan blown pipe. Lalu yang keempat, penghalusan permukaan, yaitu membentuk permukaan awal kaca agar lebih halus dan simetris. Lalu yang kelima, itu peniupan dan pembentukan, yaitu untuk meniup dan membentuk kaca sesuai dengan desain yang diinginkan. Lalu step keenam, pencetakan, yaitu membentuk kaca menggunakan cetakan sesuai bentuk produk. Lalu step ketujuh, pendinginan atau annealing, yaitu mendinginkan kaca secara bertahap agar tidak mudah retak. Lalu yang terakhir yaitu finishing, yaitu menghaluskan dan merapikan produk hingga siap digunakan. Next. Lalu kita masuk ke identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Identifikasi bahaya dilakukan melalui observasi setiap tahapan proses pembuatan kerajinan kaca tiup yang ada pada video proses produksi kerajinan kaca tiup. Berdasarkan hasil observasi, potensi bahaya yang ada pada proses produksi dengan menunjukkan area yang menimbulkan potensi bahaya serta aktivitas kerja yang menimbulkan kecelakaan kerja. Next. Yang pertama adalah proses persiapan bahan baku. Dari bahan baku di sini ada benda tajam. Pada proses belum belum. Pada proses persiapan bahan baku terdapat potensi luka akibat pecahan kaca. Resiko utamanya adalah tangan atau jari pekerja dapat tersayat ketika memilah bahan baku. Next. Lalu yang selanjutnya proses peleburan kaca di tungku. Pada proses peleburan, pekerja berada sangat dekat dengan tungku bersuhu tinggi. Bahaya utamanya adalah paparan panas yang dapat menyebabkan luka bakar serius. Tahapan ini merupakan salah satu aktivitas dengan risiko paling tinggi. Lalu next. Selanjutnya proses pengambilan kaca cair. Proses pengambilan kaca cair menggunakan blown pipe terdapat risiko percikan kaca cair yang dapat menyebabkan luka bakar apabila mengenai tubuh pekerja. Selanjutnya proses penghalusan permukaan kaca. Proses penghalusan permukaan kaca cair terdapat dua bahaya utama, yaitu paparan uap panas dan kontak langsung dengan kaca panas yang dapat menyebabkan luka bakar. Lalu yang selanjutnya proses peniupan dan pembentukan kaca. Proses peniupan dan pembentukan kaca, pekerja berpotensi mengalami heat stress, kelelahan kerja, serta penurunan konsentrasi akibat paparan panas dan aktivitas meniup secara terus-menerus. Lalu proses pencetakan. Proses pencetakan masih terdapat risiko paparan panas, posisi kerja yang tidak ergonomis yaitu memupuk dan
percikan kaca pada proses pengambilan kaca cairnya. Next. Lalu proses penyempurnaan bentuk dan pendinginan. Pada proses pendinginan terdapat kemungkinan pekerja terkena kaca panas maupun percikan kaca pada saat proses berlangsung. Next. Lalu pada yang terakhir yaitu proses finishing. Proses finishing dapat dilihat resiko akibat serpihan dan debu kaca yang dapat melukai tangan, iritasi mata, serta mengganggu sistem pernapasan. Baik, selanjutnya ini adalah tabel hierarki yang telah kita buat, di mana company atau produksi industrinya itu terjadi di pusat kerajinan kaca tiup, atau bisa disebut dengan bengkel glass blowing, di mana lokasinya ada di Gianyar, Bali, dan disetujui oleh kelompok 3 dan dibuat pada tanggal 10 Juli. Selanjutnya, berikut ini adalah dari proses persiapan bahan baku dan peleburan kaca, di mana pada proses persiapan bahan baku ini terdapat proses memilah pecahan kaca yang dalam video dapat kita lihat bahwasannya bahaya yang dapat ditimbulkan itu ada dari pecahan kaca yang tajam, sehingga efek dari dampak tersebut yaitu tangan dan jari terluka. Untuk penanganan yang sudah ada itu tidak ada, maksudnya tidak ada penanganan awal yang bisa dilihat dari video saat kami observasi, sehingga kami menilai untuk kemungkinan ini ada di nilai 4, di mana aktivitas ini pasti selalu dilakukan secara berulang, dan tingkat keparahannya itu ada di nilai 2, yang kita nilai bahwasannya dengan luka dan jari yang tersayat dapat menimbulkan perawatan, sehingga resiko yang dihasilkan dalam tingkat level medium yaitu dengan nilai 8. Rekomendasi yang kita berikan untuk bahaya pada persiapan bahan baku ini yaitu berupa pengadaan PPE atau Personal Protective Equipment, di mana penggunaan sarung tangan cut resisten atau sarung tangan anti potong. Kemudian untuk pada proses yang kedua ini terdapat proses peleburan kaca, di mana bahaya yang ditimbulkan itu berupa paparan panas bisa mencapai kurang lebih 2000 derajat Celcius, dan efek yang disebabkan yaitu berupa luka bakar fatal. Untuk penanganan awal ini dari proses kerajinan kaca tiup ini belum ada, sehingga untuk kemungkinan itu ada di 4, karena operator selalu berdekatan dengan tungku tersebut, dan tingkat keparahannya ada di 5, karena ketika paparan panas itu mengenai operator dalam waktu yang cukup lama dapat menimbulkan heat stress dan lain sebagainya, sehingga resiko berada di tingkat atau level high dengan nilai 20. Dan rekomendasi yang kita berikan juga berupa PPE atau Personal Protective Equipment, di mana berupa sarung tangan anti panas, sepatu safety, apron anti panas, dan kacamata safety. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya ini adalah proses dari pengambilan kaca cair, di mana hajat yang ditimbulkan itu percikan kaca cair pada saat pengambilan dari tungku, di mana ketika kaca cair tersebut mengenai operator, maka dapat menimbulkan luka bakar yang fatal. Untuk pencegahan awalnya juga dari proses ini belum ada, karena semuanya dilakukan secara manual dan tidak ada APD yang digunakan. Sehingga kami menilai untuk kemungkinan terjadinya itu ada di 3, karena percikan tidak selalu terjadi, tetapi cukup mungkin terjadi saat pengambilan kaca dengan tingkat keparahan yang 4, dan kami menilai risiko yang ditampilkan yang dapat ditimbulkan berada di tingkat high atau dengan nilai 12. Dan rekomendasi yang kita berikan berupa engineering control, yaitu pemberian layout pada area kerja, di mana operator dan tungku ini diberikan jarak yang cukup agar paparan panas atau pengambilan kaca cairnya itu tidak mengenai operator. Kemudian untuk penanganan selanjutnya itu berupa PPE, penambahan penggunaan APD seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti sarung tangan, sepatu safety, dan lain sebagainya. Dan untuk penanganan tambahannya itu berupa administrative control, berupa warning sign, untuk mengimbau pada setiap operator atau pengrajin tersebut untuk tidak berdekatan dengan toko, dan selalu berhati-hati pada saat pengambilan kaca cair. Selanjutnya, proses pengeluaran kaca. Hajat yang ditimbulkan ini berupa paparan kaca panas dan uap panas, karena proses ini dilakukan secara manual dengan operator memutar dari gagang kaca cair tersebut dan menghaluskannya dengan koran basah, sehingga dapat menimbulkan uap panas dan paparan kaca yang panas. Dan efek yang ditimbulkan itu berupa luka bakar pada tangan dan mata terpapar panas. Nilai kemungkinan kita berikan nilai 3 dan tingkat keparahannya 3, sehingga risiko yang ditimbulkan berada di tingkat medium. Untuk engineering kontrolnya kita melakukan pembuatan alat bantu berupa cetakan yang dapat dilapisi dengan koran basah, sehingga operator tidak perlu memegang koran basah itu lagi dan dapat meminimalkan potensi luka bakar pada tangan. Kemudian seperti sama sebelumnya, menambahkan PPE dengan penggunaan alat pelindung diri tahan panas. Selanjutnya ini adalah proses peniupan dan pembentukan kaca. Untuk bahaya yang ditimbulkan itu berupa paparan panas dan kelelahan kerja, karena proses ini dilakukan secara berulang dan sampai dengan bentuk dari kacanya tersebut sempurna. Dan efek yang ditimbulkan ini berupa heat stress seperti berkeringat berlebih dan lain sebagainya. Untuk efek yang selanjutnya ini berupa penurunan konsentrasi karena dampak kelelahan pekerja saat melakukan peniupan dan pembentukan. Untuk penanganan awalnya dari video ini bisa kita lihat terdapat stand support blow
pipe yang digunakan untuk menahan pada saat pembentukan dan peniupan. Namun, stand support ini masih belum optimal, sehingga kami memberikan nilai untuk nilai kemungkinannya itu 4 atau peluang terjadinya itu 4 dan nilai keparahannya itu 3, sehingga resiko yang ditampilkan atau yang ditimbulkan itu berada di tingkat high atau dalam nilai 12. Dan rekomendasi yang kita berikan ini berupa modifikasi blow pipe-nya dengan gagang dan ujung pipanya dengan bahan yang anti panas atau isolator panas. Kemudian administratif kontrolnya itu berupa pengaturan rotasi pekerjaan, di mana karena proses peniupan itu harus dilakukan secara konsisten, maka pengaturan rotasi kerja itu harus juga memperhatikan terkait frekuensi peniupan tersebut. Kemudian penambahan PPE dengan penggunaan alat pelindung diri anti panas. Selanjutnya ini adalah proses pencetakan. Bahaya yang ditimbulkan ini berupa paparan panas, percikan atau tetesan kaca panas, dan postur membungkuk pada saat melakukan pencetakan. Dan dampak yang ditimbulkan itu berupa head stress dan luka bakar. Peluang terjadinya kami berikan nilai 3, tingkat keparahannya 3, sehingga untuk potensi atau resiko terjadinya bahaya ini berada di tingkat medium. Dengan rekomendasi kontrol dari kami yaitu berupa penggunaan alat pelindung diri yang tahan panas, yaitu berupa sarung tangan, kacamata safety, sepatu safety, apron anti panas. Selanjutnya, dan kami juga memberikan engineering control berupa modifikasi tempat cetakan dengan tambahan stand support blow pipe. Karena bisa dilihat di video sebelumnya, cetakan itu posisinya berada di bawah dari pekerja yang menyebabkan pekerja tersebut harus membungkuk dan selalu memegang dari blow pipe-nya itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan potensi kelelahan. Kemudian ada proses penyempurnaan bentuk dan pendinginan. Zat yang ditimbulkan ini berupa kontak dengan kaca panas dan terkena percikan panas, dan dampak yang ditimbulkan itu berupa luka bakar ringan dan mata terkena percikan kaca. Dengan nilai resiko yang kita nilai berada di tingkat medium, yaitu dengan nilai 9, dengan rekomendasi kontrol dari kami yaitu penggunaan alat pelindung diri tahan panas. Selanjutnya ini adalah proses terakhir. Bisa dilihat dari penjelasan dari Bapak Yuda sebelumnya, proses ini dilakukan secara manual dengan kelingking tangan, sehingga proses tersebut menimbulkan debu dan serpihan kaca yang dapat menyebabkan iritasi mata terluka, gangguan pernapasan, sampai berpotensi tangan terkena serpihan kaca. Untuk existing risk control-nya itu ada di penggunaan masker, sehingga kami melakukan penilaian di likelihood-nya itu ada di 4, tingkat keparahannya 3, dan risikonya berada di level tinggi. Dan rekomendasi kontrol yang kita berikan berupa penambahan alat pelindung diri, berupa sarung tangan, kacamata safety, sepatu safety, das masker, respirator, dan untuk engineering kontrolnya yaitu penambahan meja kerja. Oke, next Mas, ini tadi udah dijelasin Mas. Next, satu lagi. Oke, berikut rangkuman rekomendasi pengendalian risiko ya. Setelah dilakukan proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko menggunakan metode HIRAK yang telah dijelaskan, diperoleh beberapa rekomendasi pengendalian risiko yang disusun berdasarkan HIRAK of control. Nah, ini dimulai dari pengendalian paling efektif hingga yang paling sederhana. Nah, pada tingkat eliminasi, perusahaan dapat menghilangkan sumber bahaya apabila memungkinkan. Selanjutnya adalah substitusi, yaitu ini mengganti alat maupun material yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dengan alternatif yang lebih aman. Kemudian pada engineering control, ini rekomendasi yang diberikan meliputi pemasangan mesin guard, ventilasi yang memadai untuk mengurangi kontak langsung dengan sumber bahaya. Nah, pada administratif kontrol, perusahaan ini disarankan ya menerapkan SOP yang jelas, memberikan pelatihan K3 secara berkala, melakukan rotasi kerja untuk mengurangi paparan, melaksanakan inspeksi rutin, serta memasang warning sign pada area yang berpotensi bahaya. Nah, terakhir, untuk penggunaan personal protective equipment atau APD seperti helm, keselamatan, kacamata, safety apron, sarung tangan tahan panas, dan sepatu safety tetap wajib digunakan sebagai lapisan perlindungan terakhir bagi pekerja. Next. Kesimpulan, ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pada proses pembuatan kerajinan kaca tiup berhasil diidentifikasi 4 kelompok bahaya utama, yaitu bahaya fisik, mekanik, ergonomi, dan kebakaran yang dapat pada berbagai tahapan proses produksi. Nah, yang kedua ini hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa tingkat risiko berada pada kategori medium hingga high, dengan tingkat risiko tertinggi ditemukan pada proses peleburan kaca akibat paparan suhu yang sangat tinggi. Ketiga, berdasarkan hasil analisis tersebut, rekomendasi pengendalian risiko disusun sesuai dengan konsep HIRAK of control yang meliputi pengendalian teknik, pengendalian administratif, serta penggunaan alat pelindung diri atau APD. Keempat, penerapan metode HIRAK terbukti mampu membantu mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan prioritas pengendalian secara sistematis sehingga dapat meminimalkan potensi kecelakaan kerja. Dengan diterapkannya rekomendasi pengendalian tersebut, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan